Halo guys, kembali lagi di channel Flick Fanatics. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Polar Express yang dirilis tahun 2004, ditulis dan disutradarai oleh Robert Zemeckis. Film The Polar Express ini menceritakan seorang bocil yang tak percaya dengan adanya Santa Claus, kemudian ia dijemput sebuah kereta bernama Polar Express yang juga berisikan bocil-bocil terpilih. Mereka akan menuju ke Kutub Utara menaiki Polar Express. Gimana keseluruhan Bagaimana keseruan petualangan mereka kita sempake kita simak bareng-bareng. Sitlur Nyongtek intro sedela. Pada malam Natal, seorang bocil bernama Mutol, Muletkon Astagfirullah, saya sebut saja Mutol karena di sepanjang film tak disebutin namanya siapa ia, berupaya untuk mencari tahu keberadaan Santa di buku kamarnya. Saat itu juga orang tua Suryani datang untuk mengucapkan selamat tidur kepadanya. Mutol bergegas ke kasur untuk berpura-pura tidur. Setelah kedua orang tuanya meninggalkan kamar, Mutol masih berpikir tentang Santa Claus. Ia meragukan keberadaannya yang setiap malam membagikan hadiah ke setiap anak. Apakah benar Santa itu ada? Karena takut migrannya kambuh, Mutol memutuskan untuk tidur. Namun detak jarum jam di sampingnya tiba-tiba berhenti dan seisi kamar tiba-tiba bergerak. Hal itu disebabkan oleh sebuah kereta yang muncul dan berhenti di depan rumah Mutol. Ia langsung keluar dari rumahnya untuk melihat kereta tersebut. Mutol terheran-heran karena sebenarnya tak ada rel kereta di depan rumahnya dan hanya sebuah jalan raya. Kemudian kondektur kereta mengawe menyuruh Mutol untuk masuk ke kereta. Kondektur tersebut bernama Ebenezer, kita panggil saja Pak Karno. Pak Karno memperkenalkan keretanya sebagai Polar Express, yang akan menuju ke Kutub Utara. Mutol bingung karena ia terdaftar sebagai penumpang di kereta tersebut. Awalnya, Mutol menolak ajakan Pak Karno. Namun saat kereta mulai jalan, Mutol memutuskan untuk mengejar dan naik kereta. Mungkin daripada pusreng kalah terus karena ketemu tim Lee, ia lebih baik ikut ke Kutub Utara untuk healing enjoy. Hai Mutol disambut oleh Pak Karno dan bertemu penumpang bocil-bocil lainnya di sini. Mutol mendapat teman seorang gadis kecil berkulit hitam, sebut saja namanya Ireng, Hai, dan seorang anak laki-laki yang sok tahu bernama Nopoi. Karena memang di sepanjang film ini mereka bertiga gak disebutin namanya. Tahu? 44 S3 dibuat tahun 1900. Makanya saya ngasih nama sendiri. Kemudian Pak Karno meminta Mutol untuk menunjukkan tiketnya. Tiket! Mutol langsung merogoh sakunya. Karena yang satu bolong, Mutol kembali merogoh saku sebelah kiri. Betapa terkesannya Mutol. Sebuah tiket warna emas tiba-tiba sudah berada di dalam sakunya. Pak Karno mengambil tiket tersebut dan memberi tanda B untuk si Mutol. Gak lama setelah itu kereta berhenti untuk menjemput penumpang terakhir.
Seperti biasa Pak Karno menjelaskan tentang keretanya kepada penumpang terakhir, namun sama seperti Mutol awalnya nolak. Tapi waktu kereta hendak jalan ia berlari mengejar kereta tersebut. Karena penumpang terakhir larinya kurang kenceng, ia tak bisa menggapai pintu kereta. Namun Mutol ia yang melihatnya langsung menarik rem darurat. Penumpang terakhir naik dan masuk ke gerbong paling belakang karena dia sedang lost track turun ke Epic. Sedangkan Mutol dimarahi Pak Karno karena menarik rem darurat tanpa sebab. Mutol menunjukkan bahwa penumpang terakhir hendak masuk. Ia terpaksa menarik remnya. Ini kereta kembali melanjutkan perjalanannya menuju kutub utara. Saat itu juga Pak Karno menjamu mereka dengan pelayan kereta yang menari-menari nggak jelas, dan menyajikan coklat panas. Karena hanya di gerbong ini para pelayat pemakaman ngasih coklat, Ireng berniat untuk menyimpan satu coklat yang nantinya akan diberikan ke bocil yang di gerbong paling belakang. Setelah para cacing kremi pergi, Ireng berniat untuk memberikan coklat panas kepada bocil di gerbong belakang. Bukannya kita tidak boleh meninggalkan kursi? Ya, Kemudian Pak Karno datang menuntun Ireng ke gerbong belakang. Ya belakang, terus ya belakang. Saat Ireng dan Pak Karno menyeberang ke gerbong, Mutol yang sangat nafsuan ini memperhatikan bahwa Ireng meninggalkan tiketnya yang belum dilubangi. Saat Mutol berniat mengembalikan tiket Ireng, tiket tersebut terhempas angin dan kabur. Namun ajaibnya, tiket tersebut kembali ke kereta Polar Express dengan berbagai sesuatu yang kebetulan. Tapi Mutol belum mengetahui bahwa tiketnya telah kembali ke kereta. Saat Pak Karno mengingat bahwa tiket Ireng belum dilubangi, ia meminta Ireng untuk menentukan tiketnya. Namun tiket tersebut tak ada di sini. Mutol terus terang bahwa tiketnya hilang gara-gara dirinya. Karena Ireng gak ada tiket, Pak Karno membawa Ireng ke gerbong belakang. Nopo yang sok tahu mengatakan bahwa Ireng bakal dilempar keluar dari kereta. Mengetahui hal tersebut, Mutol berniat untuk kembali menarik rem darurat demi Ireng. Namun ia melihat tiketnya yang terselip. Mutol mengambilnya dan bergegas menemui Pak Karno, tapi di gerbong belakang ia tak menemukannya. Kemudian, Mutol menanyakan perginya Pak Karno dan Ireng kepada bocil yang bernama Billy. Namun Billy tak tahu. Mutol melihat bayangan di atas kereta. Langsung saja Mutol segera naik ke atas kereta Sengkuning. Saat Mutol menghampiri cahaya kuning,
Mutol bertemu seorang gelandangan yang berkemah di atas atap. Gelandangan tersebut menawari Mutol kopi ireng yang bahannya dari kaos kaki. Mereka membicarakan Santa Claus. Mutol juga menjelaskan bahwa ia kurang percaya dengan keberadaan Santa. Mutol harus melihatnya dulu baru ia percaya. Kemudian gelandang tersebut juga menjelaskan bahwa semua ini hanya sebuah mimpi. Mutol langsung menabok mukanya dan menyelupkan mukanya ke salju. Namun semua ini nyata. Mutol bisa merasakan sakit. Kemudian gelandang tersebut mengajak Mutol untuk mengejar Pak Karno dan Ireng yang sedang menuju gerbong paling depan. Mereka meluncur menggunakan ski. Saat ada sebuah terowongan yang akan menabrak mereka, gelandang tersebut melempar Mutol ke tangki cemendil, maksudnya batu bara, sedangkan dirinya menghilang ketika menabrak terowongan. Mutol menuju kabin lokomotif dan bertemu Ireng yang ternyata disuruh untuk mengawasi dan mengemudi kereta sementara. Sedangkan dua masinis timer dan Smokey sedang mengganti lampu depan. Setelah lampu terpasang, mereka melihat setitik cahaya dari kejauhan dan menyuruh Ireng untuk memberhentikan keretanya. Mutol dan Ireng yang mendengarnya langsung menarik rem kereta dan berhenti tepat saat kepala timer berhadapan dengan Kijang Karibu. Perjalanan mereka terhenti karena terhalang oleh ribuan kawanan Karibu. Kemudian Pak Karno menarik jenggot Smokey yang menyebabkan Smokey mengeluarkan suara seperti binatang, dan kawanan Karibu membersihkan jejaknya. Mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Saat di perjalanan, tiba-tiba pedal gasnya rusak dan menyebabkan kereta terus melaju dengan kecepatan ekstrim. Enggak hanya itu, pasak pedalnya juga terlepas. Kini kereta gaspol Ulti Flicker Hook Franco Miss Selebrasi tak terkendali. Kereta itu menuruni tanjakan 179 derajat bend menuju danau. Smokey menabok timer untuk mengeluarkan pasak dari perutnya, namun pasang tersebut terlempar jauh dan jatuh di danau beku, menyebabkan katakan dan terpecahnya es. Kemudian Smokey menggunakan jepit rambutnya untuk memperbaiki pedal gas, dan akhirnya bisa memberhentikan keretanya. Keretakan yang ditimbulkan pasak, kini merambat menuju kereta. Timer segera menyalakan keretanya dan segera keluar dari danau beku. Akhirnya timer berhasil menyetel jalur rel kereta dan berhasil keluar dari danau. Pada saat itu juga Mutol memberikan tiketnya kepada Ireng untuk dilubangi Pak Karno. Mutol dan Ireng berniat menghampiri Billy di gerbong belakang yang selalu menyendiri. Mereka berdua mengajak Billy untuk berteman. Saat itu juga Pak Karno datang dan memberitahu mereka bahwa kita sudah sampai di Kutub Utara. Mereka memasuki sebuah kota, di mana Pak Karno mengumumkan bahwa salah satu penumpang akan dipilih untuk menerima hadiah Natal pertama dari Sang Santa Claus. Para penumpang turun di tengah-tengah kumpulan tengu yang akan menyambut Santa. Mengetahui Billy masih di dalam gerbong, Mutol dan Ireng menghampiri Billy. Namun Mutol tak sengaja melepaskan gerbong kereta. Kini, gerbong yang ditumpangi mereka jalan menurun menuju ke jalur putar kereta api di bengkel Santa.
Ketiga bocil sialan tersebut berjalan melalui pusat komando kurcaci dan beralih ke ruang pemilihan hadiah di mana ada sebuah kado hadiah beralamat rumahnya Billy. Alhasil Billy mengikuti kado tersebut yang berjalan diikuti Ireng dan Mutol. Hingga akhirnya mereka berhenti di tumpukan hadiah yang sangat banyak. Tanpa disadari mereka terbungkus oleh karung merah raksasa dan membawanya ke kumpulan para kurcaci. Di sini juga ada Nopoi yang ternyata mengikuti mereka dari tadi. Para kurcaci yang mengetahui keberadaan mereka, menyuruhnya untuk turun. Setelah itu datanglah barisan rusa ajaib yang dibawa ke kereta Santa. Tidak lama kemudian disusul kemunculan Santa yang menghebohkan semua kurcaci di tempat tersebut. Mutol tak sengaja melihat lonceng terlepas dari rusa ajaib dan jatuh tepat di hadapannya. Namun Mutol tak mendengar kerincing-kerincing dari lonceng tersebut. Saat Mutol mencoba meyakinkan dan percaya bahwa Santa itu ada, ia langsung mendengar kerincing-kerincing dari lonceng tersebut. Gak cuma itu, Santa juga sudah berada di hadapan Mutol dan mengambil loncengnya. Sesuatu hal yang tak diduga oleh Mutol yaitu, Santa memilih Mutol sebagai orang yang pertama mendapatkan hadiah darinya. Santa menawarkan hadiah yang diinginkan Mutol dan Mutol menginginkan lonceng yang jatuh tadi untuk dijadikan hadiahnya. Santa pun memberikan lonceng tersebut kepadanya Mutol dan langsung menaruh lonceng tersebut ke sakunya. Namun sakunya bolong dan loncengnya jatuh tanpa disadari Mutol. Setelah itu Santa mulai berangkat untuk membagikan hadiah ke anak-anak terpilih. Saat para penumpang kembali ke Polar Express dan akan pulang, Mutol baru menyadari bahwa loncengnya jatuh dari saku yang bolong. Hal itu membuat Mutol kecewa dan sedih. Kini para penumpang dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Saat Mutol sampai di rumah, ia langsung ke kamar dan tidur. Keesokan harinya Tukina alias Sarah, adiknya Mutol, membangunkannya dan bilang bahwa Santa habis dari sini memberi kado. Mutol segera membuka kado miliknya. Saat dibuka, di dalamnya ada sebuah lonceng hadiah dari Santa yang diinginkan Mutol. Mutol dan adiknya mendengar kerincing-kerincing dari lonceng tersebut. Namun ayah dan ibunya tak mendengar kencing-kencing dari lonceng tersebut karena mereka tak percaya dengan keberadaan Santa. Lonceng akan terus berbunyi untuk semua orang yang benar-benar percaya. Film pun berakhir. Kesimpulan film The Polar Express adalah tentang kepercayaan dan keajaiban. Apapun impian kalian, teruslah berusaha yakin dan percaya untuk meraihnya. Sekian dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.